Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan, kemudahan, kesehatan ya. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya. Pengalaman waktu saya diminta salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia untuk jadi ini ceritanya tuh ada lucunya, ada mistisnya. Jadi waktu itu saya diminta tolong oleh direktur pemasaran salah satu perusahaan pupuk di situ karena di salah satu tower atau mixer pembuat pupuk itu sering terjadi kecelakaan kerja. Jadi wallahu alam yang jelas kecelakaan itu sering terjadi, hampir tiap tahun itu pasti ada. Nah, direktur pemasaran ini baru, jadi beliau ini berharap bahwa ini tidak akan terjadi lagi kecelakaan kerja yang fatal sampai menimbulkan korban jiwa. Waktu itu saya pergi ke lokasi. Memang pabriknya ini cukup besar, bahkan sangat besar sekali. Terus ada beberapa danau kecil, tempat penampungan air. Terus banyak pohon-pohonnya rindang, mungkin untuk mengurangi polusi udara ya. Di situ saya dibawa oleh manajernya, sebut saja manajer keamanan sama manajer pemasaran. Jadi dibawa, sebut saja namanya Pak Agus sama Pak Firman. Nah, Pak Agus sama Pak Firman ini direktur manajer keamanan, sedangkan Pak Agus ini adalah manajer pemasaran. Jadi di situ itu saya dibawa berdua keliling lokasi. Nah, setelah itu saya ditunjukkan tower yang mana tower itu sering memakan korban jiwa. Jadi kata Pak Firman ini begini, ini Mbak towernya yang ini nih, ini sering banget. Kadang itu mixer, jadi mixer itu kadang jalan sendiri padahal udah waktunya istirahat off. Jadi itu kadang jalan sendiri. Terus kalau kecelakaan kerja itu pasti yang kena kepalanya. Terus saya, Pak boleh masuk di situ Pak? Oh entar dulu ya Mbak, soalnya ini harus koordinasi dulu, nggak sembarangan bisa masuk. Oh ya udah Pak, kita bilang dulu. Terus Pak Firman ini bilang sama Pak Direktur itu. Nah, Pak Direktur itu akhirnya memberikan izin, saya dibawa masuk. Memang ketika saya masuk itu udah mutah-mutah luar biasa. Saya rasa tuh baunya amis, kayak apa sih, amis perengus gitu loh, amis perengus. Nah, terus saya lihat tuh ada satu sosok tuh kayak berjalan menjauh. Terus saya ikuti. Terus Pak Agus ini kan tahu kalau saya bisa kayak begitu. Sama Pak Firman ini, mau kemana Mbak? Saya mau ikutin itu Pak. Terus kita tuh melipir nih dari tower ini tadi, keluar dari pintu. Kita melipir jalan, ketemu danau kecil yang ada rimbun bambunya. Nah, di situ dia itu berhenti
Dia berkata, apa maksud kamu datang ke sini? Berkata pada saya seperti itu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin agar tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja ini, karena mereka juga sama-sama mencari makan. Kamu juga sama-sama mencari makan, tapi bukan dengan cara mengambil darah manusia. Nah, terus akhirnya dia berkata, kamu berani mengusir saya. Saya bilang, saya tidak bermaksud mengusir kamu, tapi saya hanya berharap kamu mau berbagi tempat dengan kami bangsa manusia. Saya bilang gitu. Nah, yang itu marah tuh semakin lama tubuhnya makin besar, semakin besar, semakin besar. Terus saya tuh seperti dilempar. Saya dilempar. Alhamdulillah saya dilemparnya tuh nggak ke air, jadi saya dilemparnya tuh ke rimbun bambu itu sampai lecet semua badan saya. Terus udah gitu batuk. Terus udah gitu saya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkata kepada yang ini, kamu berani menyakiti saya, kamu belum tahu siapa saya. Nah, akhirnya saya panggil yang Sunan Lawu ini, yang Lawu datang beserta yang Sampun Nyowo datang. Nah, yang sosok ini dia ketakutan, mundur ya. Terus dicekek sama yang Sampun Nyowo ini, dia dicekek, dipegang lehernya gini. Setelah dipegang lehernya, dia sama yang Sampun Nyowo ini didekatkan kepada saya. Kamu berani menyentuh momongan saya, katanya gitu. Terus yang ini, yang sosok ini, dia berkata, seandainya saya tahu bahwa kamu yang ngomong, saya tidak akan berani menyentuh dia. Baiklah, saya akan menuruti perintah dia, saya akan berbagi tempat dengan manusia. Akhirnya, tapi dia minta syaratnya itu harus disembelihkan kambing kendit malam itu juga. Nah, terus saya bilang sama Pak Firman nih, Pak, ini dia mau berbagi asalkan disembelihkan kambing kendit, terus itu Pak, di darahnya dibuang ke mixer itu. Terus saya bilang gitu. Terus Pak Firman sama Pak Agus ini bilang lagi, mungkin sama pimpinan-pimpinannya, dan disetujui. Akhirnya malam itu juga kita nyari-nyari tuh kan kambing kendit di mana, telepon sana, telepon sini, dapatnya di mana. Akhirnya dapat di daerah Tasikmalaya. Nah, di daerah Tasik itu ada satu kambing, itu jadi kenditnya itu ada di dadanya, di perutnya dapat kambing kendit. Terus karena malam itu kan kita tidak bisa laksanakan, jadi kita ngambil malam berikutnya itu kambingnya datang, dan waktu itu harganya kambing kendit itu, karena mungkin mereka tahu kita butuh dan yang membutuhkan itu benar-benar perusahaan yang sangat besar, jadi dihargain 10.700.000 waktu itu, plus ongkos kirimnya dari Tasik ke situ. Nah, akhirnya di malam berikutnya kita mulai ritual jam 6 malam habis maghrib. Saya mulai ritual, saya siapkan peralatannya. Nah, kambingnya ini dipotong sama Pak Firman, terus akhirnya sama Pak Firman ini darahnya kan ditadain. Terus nah, Pak Firman ini bilang gini, Mbak, lah ini terus dagingnya gimana ini, Mbak? Oh, dagingnya ya terserah, monggo Pak, kalau mau dimasak ya dimasak, kalau enggak ya dikubur aja, daripada nanti ada apa-apa ya kita kubur aja lah Pak. Terus kepalanya dicemplungin ke
situ dimasukin ke karung, dikasih batu biar dia tenggelam masuk ke danau yang ada sosoknya itu. Akhirnya jam 8:30 kita kembali ke tower itu. Jadi diguyur dari atas gitu, diguyur dari atas darah dari kambing tadi diguyur dari atas. Terus setelah itu baunya itu wangi banget, ada bau wangi itu. Terus sosok itu datang bahwasanya dia tidak akan mengganggu lagi. Kalaupun ada kecelakaan atau apa, itu bukan salahnya dia, itu salah manusianya sendiri. Jadi dia tidak mau dipersalahkan, intinya dia mau berbagi tempat dengan manusia. Nah setelah itu jam 10:30 saya diantar ke hotel sama Pak Firman sama Pak Agus. Ini saya diantar ke hotel. Nah di situ kan saya badannya capek kemarin habis dibanting sama itu kan, pegel-pegel apa ya. Saya minta dicariin sama tukang pijet. Pak, minta tolong Pak, kalau ada tukang pijet, badan saya sakit semua. Oh iya Mbak, ya nanti dicariin ya Mbak. Iya Pak, nanti saya tunggu ya Pak di kamar. Oh iya. Nah nggak selang berapa lama, sejam datang tuh tukang pijet, ketok-ketok pintu, bel pintu tuh. Siapa? Saya bilang tukang pijet. Nah begitu saya buka, itu tukang pijet, masya Allah pakaiannya. Nah udah gitu kan, apa namanya, datang tuh pakaiannya pendek, seksi lah. Permisi Bu. Iya. Permisi Bu, iya. Nyari siapa ya Mbak? Saya nyari Pak Firman Bu. Pak Firman, iya kenapa? Katanya tadi butuh tukang pijet Bu. Saya Mbak yang mau dipijet. Oh Ibu, bukannya itu Pak Firman. Saya Mbak yang mau pijet gitu. Oh maaf Bu, karena saya bukan pijetnya, bukan pijet perempuan, saya pijet laki-laki. Terus oh ya udah Mbak, nggak jadi aja. No, tapi saya kan udah dateng, jadi harus kena cas gitu. Oh ya udah saya kasih uang. Terus saya telepon tuh Mbak Firman, Pak gimana sih Pak yang datang kok pijet kayak begini? Oh iya Mbak, maaf, mungkin dikiranya yang telepon tadi saya, dikiranya saya mau pijit. Walah, pijit plus ya Pak. Iya kata gitu. Oh gitu ya Pak, pantesan. Wah ini udah kebiasaan pasti ya. Oh enggak Mbak, saya enggak begitu. Oh ya udahlah Pak, besok aja cari yang lain. Akhirnya saya tidur di situ, di hotel. Terus nginep semalam. Keesokan harinya saya minta diantar ke bandara karena saya mau pulang pijet di kampung aja. Jadi intinya bahwasanya dimanapun tempat kita itu berada, makhluk gaib itu ada. Jadi sengaja atau tidak sengaja mereka juga tidak akan mengganggu selama kita tidak mengganggu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.